Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan dimanapun kita berada. Semoga senantiasa kita dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Untuk kali ini kita akan melanjutkan materi kita. Kita masih di bab Thaharah. Untuk kali ini kita akan membahas tentang hadas dan najis. Kita akan membahas tentang apa perbedaan hadas dengan najis, kemudian apa itu hadas, apa itu najis, apa macam-macam hadas dan apa macam-macam najis, dan bagaimana cara bersuci atau mensucikan kedua hal tersebut. Selanjutnya kita masuk ke materi pertama. Nah, kita di sini masuk dalam najis. Najis secara bahasa ya, itu berasal dari kata al-qadir ataupun kotoran. Jadi najis itu lebih mudahnya secara bahasa artinya adalah kotoran. Secara istilah najis adalah kotoran yang menjadikan penghalang atau yang menjadi penghalang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melakukan sholat, kita melakukan tawaf dan lain sebagainya, ketika badan kita najis, pakaian kita najis, itu ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena termasuk dari syarat sahnya sholat itu adalah dengan pakaian yang suci. Kemudian di sini menurut Imam Malik, sifat hukum suatu benda, ya najis adalah sifat hukum suatu benda yang menjadikan seseorang tercegah dari kebolehan melakukan sholat bila terkena atau berada di dalamnya. Jadi ketika seseorang terkena najis atau terkena najis atau pakaiannya terkena najis, itu tidak diperbolehkan untuk melakukan sholat. Kenapa? Karena sholatnya tidak diterima. Sebagaimana diceritakan dalam sebuah hadis, ketika Rasulullah SAW sedang berjalan di sebuah perjalanan, beliau dengan salah seorang sahabat, kemudian beliau mendengar ada tangisan dalam kuburan tersebut. Ternyata tangisan dari kuburan tersebut adalah ahli kubur yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika selama dia hidupnya itu dia tidak berhati-hati ketika kencing, sehingga air seninya mengenai pakaiannya, entah itu celana atau baju dan lain sebagainya, sehingga sholatnya tidak diterima. Nah, maka dari itu tentunya penting sekali bagi kita untuk mengetahui najis itu apa, kemudian bagaimana cara mensucikan najis tersebut. Selanjutnya, macam-macam najis. Najis ada 3. Ada najis mukhaffafah, ada najis mutawassithah, kemudian ada najis mughalladzah. Mukhaffafah itu ringan, kalau mutawassithah itu sedang, kemudian najis mughalladzah itu yang berat. Dia ada 3, ada ringan, ada sedang, ada berat. Nah, najis mukhaffafah, najis ringan itu adalah najis yang cara membersihkannya cukup dengan dipercikan air. Jadi tidak harus dicuci atau dicuci sebanyak 7 kali dan lain sebagainya, atau tidak. Tapi cukup hanya dipercikan air itu, kemudian dikeringkan atau bisa langsung dipakai. Contohnya apa? Najis mukhaffafah contohnya adalah air kencing bagi laki-laki yang umurnya di bawah 2 tahun dan dia belum mengkonsumsi makanan selain ASI. Jadi yang dikonsumsi baru ASI saja. Apa itu ASI? Air susu itu ya, ASI. Jadi dia tidak memakan apapun kecuali ASI. Nah, itu air kencingnya masuk dalam kategori najis mukhaffafah, yaitu najis yang ringan. Jadi kalau ada bayi laki-laki kencing, umurnya masih di bawah 2 tahun dan dia belum mengkonsumsi makanan kecuali ASI, maka ini hanya cukup dengan dipercikan air, sudah cukup. Insya Allah sudah menjadikan pakaian atau tempat itu suci kembali. Kemudian yang kedua adalah mutawassithah. Ya. Mutawassithah itu sedang. Ya, mutawassithah itu sedang. Jadi najis sedang adalah najis yang cara membersihkannya dengan cara dicuci sampai bersih, hilang warnanya, hilang baunya, dan hilang rasanya.
itu syaratnya ya. Jadi hilang warna, hilang bau, dan hilang rasanya. Contohnya apa? Contohnya seperti bangkai, kemudian darah, kemudian nanah, tinja, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita terkena air kencing misalnya, itu cara membersihkannya harus dicuci ya, dicuci sampai bersih, sampai tidak ada bau, tidak ada warna, dan tidak ada rasanya. Itu cara membersihkan kalau najis itu najis mutawasithah. Kemudian yang ketiga ada najis mughaladah. Najis mughaladah adalah najis yang berat. Cara mensucikannya ada caranya sendiri, yaitu najis yang cara bersucinya atau cara mensucikannya, cara membersihkannya harus dicuci dengan air sebanyak 7 kali. Ulahunna biturab, yaitu yang pertama dengan tanah. Jadi ini contohnya adalah air liur. Jadi kalau ada bejana atau celana dan lain sebagainya tidak sengaja terkena air liur anjing, maka itu cara mensucikannya harus dengan dicuci sebanyak 7 kali. Yang pertama dengan tanah. Tapi di sini para ulama beristihad bahwasanya untuk hari ini tanah itu bisa diganti dengan deterjen ataupun sabun untuk mencuci. Selanjutnya kita belajar tentang hadas. Tadi di pertama kita udah belajar tentang najis, kemudian macam-macam najis dan cara membersihkannya kita sudah pelajari. Nah, sekarang kita belajar tentang hadas. Hadas adalah keadaan tidak suci yang mengenai seorang muslim sehingga terhalang untuk melakukan ibadah yang mensyaratkan harus suci seperti sholat dan tawaf ya, gitu. Jadi bedanya hadas dengan najis. Kalau najis itu adalah hukum suatu benda. Kalau hadas itu adalah keadaan seorang muslim ya. Contohnya ketika kalian sudah selesai buang air kecil, nah itu berarti keadaan jiwa kita ya, diri kita, badan kita itu dalam keadaan hadas ya, artinya apa? Tidak suci, yang dimana ketika itu kita tidak diperbolehkan melakukan ibadah yang mensyaratkan harus suci, seperti contohnya sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Itu hadas. Jadi bedanya antara hadas dengan najis. Kalau hadas itu adalah keadaan diri, keadaan badan. Kalau najis itu adalah hukum suatu benda seperti bangkai tadi, kemudian air kencing, tinja, dan lain sebagainya. Itu najis. Itu bedanya hadas dengan najis. Nah, sekarang kita belajar macam-macam hadas. Hadas ada 2, ada hadas besar, ada hadas kecil. Ada hadas kecil, ada hadas besar, ada hadas besar, ada hadas kecil. Jadi jumlahnya berapa? Jumlahnya tetap 2, karena di situ cuma ada hadas besar dan hadas kecil. Nah, sekarang seperti apa sih hadas kecil itu? Nah, dan bagaimana cara menyucikannya? Hadas kecil contohnya, ya bentuk dari hadas kecil contohnya adalah keluarnya sesuatu dari 2 lubang, kubul dan dubur. Itu disebut sebagai hadas kecil, baik itu setelah BAB atau setelah buang air kecil. Nah, itu berarti diri kita dalam keadaan berhadas yang macam dari hadasnya adalah hadas kecil. Bagaimana cara mensucikannya? Caranya cukup dengan berwudu, atau dengan tayamum. Kemarin kita sudah jelaskan kapan kita boleh tayamum. Kita boleh tayamum kalau nggak ada air. Untuk praktek wudu dan tayamum kita lanjut di pertemuan berikutnya. Kemudian yang kedua, bentuk dari hadas kecil yaitu adalah menyentuh kemaluan. Nah, meskipun ini ada perdebatan di antara para ulama ya, karena dalam sebuah hadis dikatakan man massa dzakarahu falyatawaddo. Siapa yang memegang ataupun menyentuh kemaluannya maka hendaklah dia berwudu. Di dalam hadis yang lain dikatakan ketika itu seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah ketika kita menyentuh kemaluan kita
itu kita harus berwudu. Rasulullah mengatakan la innahu bad'atun minka. Tidak, karena kemaluan itu adalah bagian tubuh sebagaimana bagian yang lain. Jadi seperti tangan, seperti kaki, muka, ketika kita menyentuhnya kita tidak diharuskan untuk berwudu. Nah, itu menurut para ulama, hadis yang kedua ini adalah yang sebagai nasikh, sebagai penghapus dari hadis yang pertama. Nah, meskipun demikian, kita boleh berpendapat asalkan tidak menyalahkan saudara kita yang lainnya. Jadi di sini di dalam buku fikih yang dikeluarkan oleh Dik Dasman, di situ disebutkan bahwasanya menyentuh kemaluan itu termasuk hadas kecil. Jadi ketika kita menyentuh kemaluan, baik itu sengaja atau tidak disengaja, kita harus bersuci, baik itu berwudu ketika ada air, ketika tidak ada air kita tayamum. Kemudian yang ketiga adalah hilangnya akal, baik itu karena tidur, pingsan, atau dalam keadaan mabuk. Jadi kalau kita tidur kemudian bangun, nah itu kita harus berwudu ketika kita hendak melakukan ibadah yang diwajibkan harus bersuci. Contohnya sholat. Jadi kalau kita bangun tidur mau sholat harus berwudu terlebih dahulu. Begitu juga ketika kita dalam keadaan pingsan atau mabuk. Ya. Kemudian yang keempat adalah keluarnya wadhi dan madhi. Nah, di sini wadhi dan madhi ada tiga ya, yang istilah sesuatu yang keluar dari kemaluan. Ini khususnya kemaluan laki-laki ya. Di situ ada wadhi dan madhi. Ya. Kalau wadhi itu adalah cairan yang dia keluar setelah air kencing. Ya, jadi cairan yang dia keluar setelah air kencing dan dia hukumnya najis. Ya, sama seperti air kencing. Dia warnanya putih dan agak kental. Kalau madhi itu adalah istilahnya muqaddimatul mani. Jadi sebelum keluar mani itu keluar madhi. Nah itu hukumnya sama, dia adalah najis. Nah ketika badan atau pakaian terkena itu harus bersuci. Ya, harus disucikan, karena dia termasuk najis. Beda dengan mani. Mani nanti kita bahas di hadas besar. Nah, jadi ketika keluar madhi dan wadhi itu diharuskan untuk berwudu. Ya, maksudnya ini masuk dalam kategori hadas kecil yang cukup bersuci dengan berwudu ketika ada air, ketika tidak ada air di situ boleh tayamum, dan masih ada beberapa bentuk hadas kecil yang lainnya. Ini sebagian dari contoh. Lanjut, hadas besar. Hadas besar di sini bentuk dan cara menyucikannya. Yang pertama bentuknya adalah keluarnya mani atau sperma. Ya. Jadi bedanya antara tadi ada madhi, wadhi, dan mani itu bentuknya dan cara keluarnya pun beda. Kalau mani itu al-khuruj bil ladzah. Ya. Kemudian cara mensucikannya yaitu dengan cara mandi wajib. Kalau nggak ada air gimana? Apakah guling-guling di tanah atau kita mandi pakai pasir? Tidak ya. Kalau nggak ada air, tidak menemukan air, sedangkan waktu sholat sudah hampir habis, kita boleh hanya cukup dengan tayamum. Kemudian yang kedua, berhubungan suami istri. Nah ini kalau yang sudah menikah, berhubungan suami istri itu masuk dalam kategori hadas besar ya. Masuk dalam kategori hadas besar. Di sini cara mensucikannya dengan mandi wajib. Kalau nggak ada air boleh dengan tayamum. Kemudian yang ketiga, khusus untuk perempuan di situ ada haid dan nifas. Ya, jadi kalau kita dalam keadaan haid atau nifas, setelah berhenti dari haid dan nifas itu kita cara bersucinya harus dengan mandi wajib. Lagi-lagi kalau tidak menemukan air sedangkan waktu sholat sudah hampir habis, kita cukup dengan tayamum kemudian melakukan sholat. Nanti kalau ketemu air kita tetap harus dan wajib mandi. Itu untuk hadas besar dan hadas kecil dan cara mensucikannya. Selanjutnya kita belajar tentang definisi. Tadi kan kita bahas di situ ada darah haid, ada darah nifas,
dan ternyata ada darah istihadah. Nah, kita bahas ya. Darah haid, apa itu darah haid? Ini khususnya untuk perempuan, tapi untuk sebagai pengetahuan untuk laki-laki nggak apa-apa. Nah, darah haid itu adalah darah yang keluar dari rahim wanita sebulan sekali dan tidak disebabkan karena penyakit. Ya, ini fitrah seorang wanita, dia pasti dalam sebulan sekali mengalami yang namanya haid. Ya. Kemudian waktunya kapan atau waktunya berapa hari? Haid itu kalau untuk waktu pastinya itu yang tahu hanya yang merasakan haid ya. Jadi dirinya sendiri itu lebih tahu. Ini hanya sekedar teori. Jadi haid itu biasanya terjadi paling cepat itu selama 5 hari, paling lama selama 15 hari. Sifat darahnya seperti apa? Sifat darahnya di dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah SAW, keadaannya darahnya itu agak kehitam-hitaman. Darahnya agak kehitam-hitaman, kemudian kental dan berbau anyir. Jadi ada baunya, ada bau tidak enak. Itu namanya haid. Itu sifat dan ciri-cirinya. Kemudian nifas. Nifas adalah darah yang keluar dari rahim wanita akibat melahirkan. Jadi setelah wanita itu melahirkan, dia akan mengeluarkan darah. Nah, darah ini disebut sebagai darah nifas ya. Boleh nggak melakukan sholat ketika itu? Tidak diperbolehkan melakukan sholat dan ibadah-ibadah yang mensyaratkan kita untuk bersuci lainnya, seperti bahkan puasa tidak diperbolehkan, kemudian membaca Al-Quran, tawaf dan lain sebagainya. Waktunya adalah berkisar selama 40 sampai 60 hari. Bentuknya, sifatnya merah biasa seperti merah darah. Seperti merah darah. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah darah istihadah. Nah, darah istihadah ini beda dengan darah haid dan nifas. Kalau haid dan nifas kita dalam keadaan tidak bersuci dan kita dalam keadaan tidak suci dan tidak boleh melakukan ibadah-ibadah yang mensyaratkan untuk suci. Begitu juga puasa juga tidak diperbolehkan. Tapi beda dengan istihadah. Istihadah adalah darah yang keluar dari rahim wanita, akan tapi disebabkan karena sakit atau karena penyakit. Ya, jadi beda istihadah dengan haid. Biasanya kalau kita merasakan sedang dalam keadaan haid, kemudian ternyata selama 15 hari, hari ke-16 kok masih ada darah yang keluar. Ketika darah itu beda dengan darah sebelumnya. Ya, kalau darah haid kan ciri-cirinya di situ ada kehitam-hitaman, bau. Ternyata setelah 15 hari kok keluarnya beda. Ini warnanya merah, tidak ada bau dan lain sebagainya. Nah, itu patut dicurigai bahwasanya itu adalah darah istihadah yang dikeluarkan karena kita dalam keadaan sakit. Nah, ini yang tahu siapa? Yang tahu adalah yang dirinya dia sendiri. Dia harus bisa membedakan antara darah haid dengan darah istihadah. Ketika darah yang keluar itu beda, tidak seperti darah haid, maka di situ perlu dipertanyakan bahwasanya darah ini adalah beda, darah dari penyakit, bukan darah dari haid. Kalau haid kan sehat, kalau istihadah adalah penyakit. Sifatnya seperti apa? Merah seperti merah darah biasa. Ya. Jadi gimana kalau kita dalam keadaan istihadah? Nah, kalau dalam keadaan istihadah tetap kewajiban yang Allah berikan kepada kita tetap harus dilaksanakan. Kita tetap wajib sholat, kita tetap wajib puasa, buat membaca Quran dan lain sebagainya. Tapi kita harus bersuci terlebih dahulu ketika kita hendak melakukan ibadah. Ketika mau sholat dibersihkan dulu baru sholat. Ketika mau baca Quran, ketika mau ibadah-ibadah yang lainnya juga sama. Itu adalah macam-macam darah yang harus kita ketahui. Nah, sekian dari saya. Tadi kita sudah belajar tentang apa itu hadas, apa itu najis, macam-macam hadas, macam-macam najis. Kemudian kita belajar tentang macam-macam darah. Tadi juga Ustaz sudah sampaikan ada madi, wadi, dan mani dan lain sebagainya. Semoga ini bermanfaat, bisa bermanfaat untuk keseharian kita, bisa kita praktekkan juga dalam keseharian kita, karena itu pasti kita perlukan ya.
Ya, wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.